Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Saya mau ngomong dari hati ke hati, Bapak Ibu. Di akhir zaman ini, banyak sekali hubungan antara orang tua dan anaknya itu nggak baik. Hubungan mertua dengan mantunya juga nggak baik. Kita sebagai anak Tuhan, kita harus hidup takut akan Tuhan. Kita harus menghormati firman Tuhan di atas segala-galanya. Dan kita praktek firman. Alkitab berkata, kita sebagai anak harus menghormati orang tua kita. Siapapun. Kalau kita ketemu orang tua yang umurnya lebih tua pun, kita harus bersikap seperti orang tua kita. Di 1 Timotius 5 yang pertama. Janganlah engkau keras terhadap orang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapak. Kalau ada orang tua salah, kita disuruh nganggep bapak. Negornya itu seperti bapak kita. Nggak boleh kurang ajar. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu. Kalau ada orang sebaya bikin kesalahan, kita nggak boleh sembarangan, kita negor sebagai saudara kita. Nggak boleh merendahkan. Itu orang lain loh, apalagi dengan orang tua kita sendiri. Kita harus belajar hari ini memperhatikan, ngurusi, orang Jawa bilang ngopeni, hidupnya, kebutuhannya, keuangannya bagi orang tua. Kita sebagai anak, kita harus urusin mereka. Kita harus perhatikan mereka. Karena orang tua itu adalah wakil Allah di muka bumi. Tanpa orang tua kita nggak akan lahir di bumi. Dan kita nggak bisa memilih, kita ini tidak punya pilihan lain. Karena orang tua kita yang dipakai Tuhan untuk melahirkan kita di muka bumi. Kita harus menghormati. Kita harus merawat dia. Apalagi kita sebagai anak harus merawat orang tua. Bagi yang sudah menikah, mertuamu adalah orang tuamu. Ketika kita ini sudah menikah, menjadi satu daging dengan pasangan hidup kita, orang tuanya pasangan hidup kita adalah orang tua kita. Karena kita sudah menjadi satu daging. Kita nggak punya mertua lagi, tapi kita mempunyai orang tua dari istri kita atau dari suami kita. Sama kita harus melakukan sama, kita harus respect dan hormat. Kita harus merawat mereka yang sudah tua, yang umurnya sudah lanjut, kita harus urusin. Nah, kebanyakan orang di akhir zaman ini, ketika orang tuanya masih sehat, punya uang, bisa bekerja, sering datang ke rumahnya. Sering diajak makan, sering dikunjungi, diajak jalan dan lain sebagainya. Tapi ketika orang tua kita atau mertua kita ini sudah sepuh, sudah tua, sudah sakit-sakitan, sudah nggak bisa jalan, sudah jarang dikunjungin lagi. Kenapa? Merasa alasannya sibuk, alasannya ini dan itu. Padahal karena dia nggak mau repot saja. Takut nanti kalau datang dia bawa ke rumah sakit dan ngeluarin duit. Kalau kita sudah berpikiran seperti itu, kita itu jahat. Kita menjadi orang yang fasik, orang yang kenal Tuhan. Kita bisa beribadah, kita rajin memberi korban persembahan, rajin kasih persepuluhan, rajin nyumbang di gereja. Tapi sama orang tua kita sendiri kita nggak sayang, kita nggak perhatikan. Sama mertua kita juga nggak peduli. Kita itu jadi orang yang jahat, jadi orang yang fasik, nggak jauh beda dengan orang Farisi. Di Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-4 mulai begini. Sebab Allah berfirman, mulai ayat yang ketiga kita baca ya. Jawab Yesus kepada mereka, atau kita baca mulai ayat yang pertama. Kita baca mulai ayat yang pertama. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem. Ini orang Farisi dan ahli Taurat. Ini orang yang ngerti firman. Orang ngerti kebenaran sebenarnya, tapi nggak menghidupin kebenaran. Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Tapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, Tuhan sendiri ngomong, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Ini nggak bisa dilawan ini hukumnya. Siapa tidak menghormatin orang tuanya, dia pasti akan dihukum mati. Di Keluaran 20 ayat yang ke-12 atau Keluaran 21 ayat 17 ngomong begini, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kalau kita nggak respect, kita nggak hormat, kita nggak ngurusi orang tua kita, jangan berharap umur kita lanjut. Apalagi kurang ajar, ngomong ngelawan terus, ngomong jelek-jelekin. Kita pernah jadi anak yang dulunya masih belum ngerti kebenaran, suka ngelawan. Kalau ngomong diomongin orang tua ngelawan, dinasihatin orang tua ngelawan. Kita belum ngerti kebenaran. Setelah kita kebenaran, kita harus respect dan hormat. Kita harus peduli dengan orang tua kita.
peduli dengan mertua kita. Jangan kurang ajar lagi. Ayat yang ke-17, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, ia pasti dihukum mati. Di Keluaran 20 ayat yang ke-12. Hormatilah ayah ibumu. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang kurang ajar sekali. Orang yang gak punya respek dan hormat dengan orang tua. Kita harus hormat dengan orang tua kita. Pak, orang tua saya ini mata duitan sekali. Ada beberapa jemaat telepon saya atau chat saya. Orang tuanya enggak bertobat. Ini orang tuanya bukan anak Tuhan. Dan mata duitan sekali. Sehingga dikit-dikit minta uang dan menghabiskan uang orang suaminya. Ya kita mesti pakai hikmat. Jangan sampai nanti malah kita ribut dengan suami, dengan pasangan hidup kita. Gara-gara kita mengutamakan orang tua kita. Kita mesti jaga. Karena di dalam pernikahan, kita mesti tahu hierarkinya menurut kerajaan Allah. Yang pertama Tuhan Yesus, kedua suami, baru istri, kalau ada anak-anak, baru keluarga besar termasuk orang tua. Jangan sampai gara-gara kita ngurusin orang tua, kita memberi berkat sama orang tua minta uang, kita turutin terus, tapi kita gegeran dengan suami kita, itu juga nggak benar. Harus diomongin. Kalau kita mau memberkatin orang tua, kita harus bicarakan berdua dengan pasangan hidup kita. Jangan sampai sembunyi-sembunyi, nanti bikin ribut, nanti bikin kekacauan. Percuma kita memberkati orang tua tapi kita ribut dengan pasangan hidup kita yang kita keluarga inti kita. Nggak akan jadi berkat. Meski diomongin baik-baik. Apalagi terutama ini kalau kita ini memiliki orang tua yang nggak kenal Tuhan, belum ngerti kebenaran, dan dia sering ngutuk-ngutukin kita. Apa kita harus tetap hormat? Tetap hormat. Tolak kutuknya. Patahkan kutuknya dalam nama Yesus. Karena ada beberapa orang tuanya yang belum kenal Tuhan. Ngajarin hal-hal yang menentang firman Tuhan. Jangan diikutin. Tapi kita tetap respek dan hormat. Apalagi kalau kita ini memiliki orang tua yang sudah sering sakit-sakitan. Kita harus sering datang ke rumahnya. Kita harus besukin. Kita harus datengin. Kita rawat dengan baik. Kita perlakukan dia dengan baik sekali. Kita mau senengin orang tua kita. Kita mau senengin mertua kita. Karena dia adalah orang tua kita. Kita harus belajar menjadi anak yang respek dan hormat kepada orang tua kita. Jangan menjadi anak yang kurang ajar sekali. Perhatikan ayat yang kelima. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau ibunya. Ini ngomong sama bapaknya atau ibunya. Uangku yang jatahnya kepadamu nih, contohnya. Apa yang ada padaku dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Nih Pak, Ma, uang yang harusnya tak beri kepada mama, ini tak kasih persembahan ke gereja. Itu kalau kita udah ngomong kayak begitu, itu kurang ajar loh. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Makanya yang kita utamakan dulu itu orang tua. Daripada kita memberi persembahan kepada jemaat, kepada gereja, atau kepada hamba Tuhan. Orang tua yang kita urusin dulu. Kita buat orang tua kita itu hidupnya tenang, tercukupi kebutuhannya, nyaman. Kita urusin mereka. Jangan kita melakukan persembahan ke gereja, kita kasih korban ke gereja, tapi orang tua kita keleleran, bahkan saudara kita susah makan, nggak ada gunanya. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapak atau ibunya, apa yang ada padaku dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapak atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Kalau kita nggak respek dan hormat kepada orang tua, kita menjadi orang yang munafik. Kita menjadi orang yang jahat sekali. Kita bisa memberi korban ke gereja gede, tapi orang tua kita susah makan. Kita nggak urusin, kita nggak perhatikan. Kita nggak sering datengin. Orang-orang tua yang sudah lanjut gitu, orang-orang tua kita yang sudah lanjut umurnya, kita sering datang, kita sering ajak ngobrol. Itu sudah satu hal yang membahagiakan. Saya hampir setiap hari video call dengan mak saya di Jawa. Setiap hari saya teleponin. Saya tanya banyak hal, saya ngobrol banyak hal. Saya melakukan kebenaran. Saya berkati orang tua saya. Dan Pak mertua saya yang ada di Jakarta sendiri, hampir 2 hari sekali saya datang ke rumah mama yang di Jakarta ini. Setiap hari saya datengin, kita tanyain butuhnya apa, perlunya apa. Kita mau belajar berikan yang terbaik. Selama kita masih hidup di muka bumi ini, kita mau belajar merawat orang tua kita. Karena saya nggak bisa merawat orang tua saya yang di Jawa, karena jauh. Apa yang di depan saya? Mertua saya.
saya belajar urusin. Hampir 2 hari sekali kita datang ke rumah mama, kita urusin bahkan hampir tiap hari. Beberapa momen tertentu kita tiap hari datang ke rumah mama. Sekalipun saya masih banyak kerjaan dan sibuk urusan satu dengan yang lainnya, kita belajar. Saya dengan istri saya belajar memberikan yang terbaik kepada orang tua. Jangan kita sibuk pelayanan. Apalagi saya mulai sibuk pelayanan, tapi saya nggak peduli dengan orang tua saya. Saya nggak masa bodoh dengan mertua saya. Itu percuma pelayanan saya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Palsu. Oh, justru orang tua kita, mertua kita harus urusin, kita rawat. Apalagi yang sudah sepuh. Apalagi yang mereka sedang sakit-sakitan. Kita sering ajak ngobrol, doain. Kita buat waktunya bermanfaat. Jangan jadi malah kurang ajar. Karena alasan sibuk bisnis, alasan sibuk ini dan itu. Semua orang itu punya alasan masing-masing. Merasa penting buat dirinya sendiri. Tetapi untuk orang tua kita harus lebih banyak luangkan waktu loh. Kita urusin mereka. Kita perhatikan mereka. Kita cukupin kebutuhannya. Kita mau belajar mengikuti kebenaran firman Tuhan. Jangan sama seperti orang Yahudi, sama orang Farisi. Orang-orang yang ngerti firman, ahli Taurat ini. Dia rajin melakukan aktivitas rohani, rajin pelayanan, pintar firman, tapi nggak ngurusin orang tuanya. Nggak ada gunanya sama sekali. Kita masih belajar mengurusin orang tua kita, memperhatikan orang tua kita. Itu sebagai satu kebanggaan dan kehormatan. Dan Tuhan disenangkan. Kita akan menjadi orang yang jahat, munafik, durhaka, kalau kita nggak peduli dengan orang tua kita. Apalagi kita nggak mau tahu dengan urusan orang tua kita hari ini. Biasanya dulu kalau orang tua kita masih sehat, masih baik, kita sering datang. Bahkan kita minta makan sama orang tua kita. Terus kita sudah diberkati, kita nggak tahu diri. Kita kecil dirawat dengan baik, diurusin dengan baik. Karena orang tua kita adalah wakil Allah di muka bumi yang kelihatan. Yang kita harus respect dan hormat. Jangan kamu kurang ajar. Ini bagi jemaat yang ribut dengan mertuanya, ribut dengan orang tuanya, beresin hatimu dulu di hadapan Tuhan. Jangan mendatangkan kutuk atas hidupmu. Kalau kau nggak respect, kau masih perang dingin dengan mertuamu. Kau gegeran berantem dengan mertuamu. Mungkin mertuamu belum bertobat kenal Tuhan. Kita yang kenal Tuhan harus sadar diri dan bertobat, memiliki sikap seperti anak-anak kerajaan Allah yang menjadi terang. Jangan malah menjadi batu sandungan. Jangan malah ribut, gegeran, dan berantem. Saya melihat banyak orang hari ini nggak cocok dengan orang tuanya, nggak cocok dengan mertuanya. Sampai hari ini pun saya merasakan ada beberapa orang yang sedang ribut dengan mertuanya. Beresin hatimu dengan Tuhan. Beresin hatimu dulu dengan Tuhan. Beresin hubunganmu dengan mertuamu. Ada orang-orang yang hubungannya sudah dingin dengan orang tuanya. Beresin hatimu hari ini di hadapan Tuhan. Jangan jadi orang durhaka. Jangan jadi anak yang kurang ajar. Jangan jadi orang munafik. Kamu bisa datang ke gereja ibadah, kamu bisa baik dengan orang lain, tapi dengan orang tuamu kamu nggak baik. Kamu ngomong kasar, kamu ngomong ketus, kamu ngomong nyakitin. Belajar memperhatikan orang tua kita. Kita rawat mereka. Kita belajar nyenangkan. Kita dari kecil sudah dirawat dengan baik. Bahkan orang tua kita sudah berusaha memberikan yang terbaik sama kita. Baik dia pontang-panting, jungkir balik. Berusaha memberikan yang terbaik sama kita. Kita harus belajar tetap merawat, ngurusin orang tua kita dan memberikan yang terbaik pada orang tua kita. Dan perkecualian beberapa orang, mungkin ada beberapa orang tuanya yang dari kecil sudah dibuang ke panti asuhan. Orang tuanya sudah buang ke panti asuhan. Nggak diurusin karena cerai dan lain sebagainya. Kita sebagai anak yang memiliki orang tua yang berkelakuan buruk seperti itu, tetap maafkan mereka. Karena mereka belum mengerti kebenaran. Seandainya orang tua mengerti kebenaran, dia akan tetap melakukan kebenaran. Tidak mungkin buang kamu, mungkin terlentarkan kamu, atau mungkin jual kamu. Ada beberapa anak yang dilecehkan oleh orang tuanya. Tetap ampuni. Jangan taruh kebencian. Serahkan sama Tuhan. Kita mau belajar menjadi anak-anak yang hidupnya takut akan Tuhan. Menjadi anak-anak yang menjadi berkat bagi orang tua kita. Karena kondisi akhir zaman, di 2 Timotius 3 yang kedua, orang akhir zaman itu hidupnya malah sebaliknya, tambah jahat. Kita akan lihat ya. Manusia di akhir zaman ini akan mencintai dirinya sendiri. Fokusnya pada diri sendiri. Gak peduli dengan orang tua pastinya. Gak peduli dengan orang lain. Dia yang penting dirinya sendiri. Ini orang yang egois dan keras kepala. Dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Tidak tahu berterima kasih.
berontak ngelawan orang tua dan nggak tahu berterima kasih sama sekali. Bahwa kita udah diurusin, kita udah dijagain, kita dikasih yang terbaik. Tapi ketika kita udah tua, kita nggak peduli. Bahkan kamu nggak peduli dengan mertuamu, kamu juga kurang ajar. Mertuamu adalah orang tuamu. Saya bilang sama istri saya, Hani, saya nggak punya mertua, saya punya orang tua. Papamu, mamamu adalah orang tua saya. Karena kamu menikah dengan saya. Kita satu daging. Orang tuamu adalah orang tua saya. Orang tua saya adalah orang tua kamu. Kita harus belajar hormat. Kita harus belajar respek. Kita harus belajar ngurusin, memelihara, memperhatikan dengan baik. Bukan menjadi anak yang kurang ajar, yang nggak tahu diri. Bukan menjadi orang seperti orang dunia yang nggak peduli dengan orang tuanya. Kita jangan jadi anak yang jahat di hadapan Tuhan. Tapi baik di hadapan manusia. Jahat di hadapan Tuhan, baik di hadapan manusia. Di hadapan manusia, kita bisa kasih korban yang besar ke gereja, kasih persepuluhan, kasih persembahan, kasih yang terbaik, hubungan manis dengan orang lain. Tapi dengan orang tua kita sendiri, kita ketus, kita galak, kita nggak peduli, kita nggak kasih berkat, kita nggak urusin, kita nggak cukupin kebutuhannya. Kita menjadi orang yang jahat di hadapan Tuhan, tapi baik di hadapan manusia. Percuma dan sia-sia. Kita ini waktu yang ada, yang Tuhan percayakan atas hidup kita ini, kita mesti pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita mau belajar memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita kerjakan, kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau menjadi anak-anak yang berbakti, anak-anak yang ngurusin orang tua kita dan memperhatikan orang tua kita. Bukan mentelantarkan orang tua kita. Banyak orang tua hari ini, ketika tuanya ditaruh di panti werda, sangat sedih sekali. Kalau Bapak Ibu berkunjung di panti werda, ajak ngobrol orang-orang tua itu. Mereka bukan berarti orang tua yang nggak punya anak. Rata-rata punya anak, tapi anaknya nggak peduli dengan orang tuanya. Merasa direpotkan dengan orang, makanya ditaruh di panti werda. Sangat sedih sekali. Jangan sampai kita menjadi orang yang seperti itu. Jangan sampai kita menjadi orang yang durhaka. Nggak mau ngurusin orang tua kita waktu masa tuanya. Kita harus belajar mengikuti kebenaran firman Tuhan. Di Maleakhi 4 ayat yang ke-6, maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Ini ayat terakhir di perjanjian lama. Di Maleakhi 4 ayat yang ke-6. Di akhir zaman, Tuhan akan balikkan hati bapak kembali anak-anak, hati bapak anak-anak kembali bapaknya. Ada terjadi pemulihan keluarga. Saya berdoa ini menjadi bagian kita. Kalau hubungan kita dengan orang tua kita nggak bagus, kita belajar koreksi hati kita. Kita belajar bereskan. Ajak ngomong, perbaikin. Apalagi kalau orang tua kita nggak kenal Tuhan. Kita harus bersikap bijaksana. Dia jangan mau sembarangan melanggar firman Tuhan. Kita harus pakai hikmat. Apalagi kalau orang tua kita takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan. Berdoa banyak buat kita. Kita harus lebih memperlakukan orang tua kita dengan terhormat. Kita harus benar-benar hidup menjadi orang yang mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Jangan menjadi anak yang durhaka. Orang tua nggak pernah dibesukin. Orang tua nggak pernah dikunjungin, nggak pernah diajak ngobrol. Nggak pernah dicukupin kebutuhannya sampai keleleran, menderita. Durhaka kita. Jangan apalagi kurang ajar. Ngomong kasar. Maki-maki, menentang, aduh mengerikan sekali. Saya melihat depan mata kepala sendiri, ada orang yang ngakunya sih dekat Tuhan, tapi sama orang tuanya itu kurang ajar sekali. Tapi kok berani banget ya ini orang. Ini tinggal tunggu waktu aja akan nuai apa yang dihasilkan. Kalau kita berani kurang ajar dengan orang tua kita, ngomong kasar, ngutukin, kamu akan mati muda, hidupmu menderita, hidupmu akan susah, hidupmu akan mengalami banyak pergumulan dan perjuangan, bahkan mati di masa-masa perkasa, di umur perkasa. Kalau kita ini respect dan hormat, mengasihi orang tua kita, kita sebenarnya menghidupin firman, kita praktek firman. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita aja dengan orang tua kita urusin, kita perhatikan, pasti kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi kalau dengan orang yang dekat dengan kita, orang tua kita nggak respect dan hormat, bagaimana kita bisa respect dan hormat dengan Tuhan? Bagaimana kita respect dengan hormat pada orang lain? Percuma dan sia-sia. Hari ini koreksi hati kita di hadapan Tuhan. Jangan kita mendatangkan kutuk atas hidup kita sendiri karena kita nggak peduli dengan orang-orang tua kita. Kita ngelawan orang tua kita. Kita nggak pedulikan lagi, kita nggak urusin, kita nggak hormatin orang tua kita.
Kalau kita melakukan hal seperti itu, kita membuka celah setan untuk hajar kita. Setan untuk habisin kita. Setan untuk membuat kita mati muda dan menderita sepanjang umur hidup kita. Tapi ketika kita respek dan hormat, kita akan menikmatin berkat Tuhan. Kita akan nikmatin kemurahan Tuhan. Kita akan nikmatin pertolongan Tuhan. Hari ini, yang utama adalah Tuhan. Tuhan yang utama. Beresin keluarga intimu dulu dan urusin orang tuamu yang terbaik. Berikan yang terbaik. Bapak Ibu, suami istri, dengerin baik-baik. Kalau engkau ingin memberkatin orang tuamu, diomongin baik-baik. Terbuka satu dengan, jangan ada yang disembunyikan. Jangan nanti malah bikin kekacauan dalam keluarga kita, inti kita. Diomongin, dibicarakan dengan baik. Sebab orang tua kita adalah yang harus kita urusin dengan baik. Mertua kita pun juga kita harus urusin dengan baik. Apalagi mereka yang sudah sakit-sakitan, sudah sepuh, sudah nggak bisa melakukan apa-apa. Kita harus sering kunjungin, kita perhatikan, kita rawat. Kita buat hidupnya begitu berharga, hari-hari yang masih tersedia kita buat begitu bermakna, supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan, supaya nama Tuhan semakin ditinggikan. Hidup mereka semakin didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Apa yang saya sampaikan ini tidak hanya bagus didengarkan, tapi kita harus praktekkan. Kita harus menjadi anak-anak yang menjadi berkat. Jangan biarkan orang tua kita sudah tua hidup sendirian, hidup merana. Kita harus belajar merawat mereka, perhatikan mereka. Apalagi nih bagi anak-anak yang tinggal di luar negeri dan orang tuanya hanya papa dan mamanya di Indonesia. Coba belajar perhatikan urusin mereka dengan baik orang tuamu. Meskipun kita berada di jauh, kita bisa perhatikan dengan berbanyak hal. Kita harus lakukan yang terbaik. Kita harus berikan yang terbaik untuk orang tua kita dan mertua kita. Amin. Jadi kekristenan itu praktek hidup firman. Kita baik dengan keluarga kita. Kita mengasihi istri kita. Kita mengasihi suami kita. Kita menjadi teladan buat anak-anak kita. Kita juga ngurusin orang tua kita. Memperhatikan kebutuhan orang tua kita. Apalagi mereka yang sudah pensiun. Orang tua yang sudah pensiun kita harus perhatikan lebih. Karena mereka nggak ada penghasilan. Kita yang kasih penghasilan. Kita belajar nyenengin orang tua kita sepanjang umur hidupnya. Saya ini orang tua saya yang laki udah meninggal tahun 2018. Sayangnya saya belum banyak bisa membuat dia bahagia. Tapi hari ini masih ada mak saya, umurnya sudah 90 tahun lebih. Saya belajar memberikan yang terbaik. Saya belajar membuat dia bahagia. Dan ada mertua saya. Setiap 2 hari sekali saya datang ke mertua saya. Belajar, berikan yang ngurusin, kita urusin yang di depan mata saya. Kita akan urusin dengan istri saya. Maunya apa mama, kita belikan. Belajar nyenengin. Jangan menjadi anak yang kurang ajar. Sudah kita sibuk, kita nggak peduli dengan orang tua kita. Paling orang tua sakit-sakitan, kita udah nggak pernah kunjungin lagi. Kamu munafik, jahat, dan kurang ajar. Kamu bisa datang ke ibadah, tapi kamu nggak bisa datang nengokin orang tuamu. Itu palsu ibadahmu. Kamu bisa ikut ibadah A, B, C, D, E, F, G. Bisa kasih persembahan banyak kepada para hamba Tuhan dan kepada gereja. Tapi kamu nggak urusi, nggak cukupin kebutuhan orang tuamu yang sudah pensiun. Kamu juga termasuk anak yang durhaka dan kurang ajar. Kita menjadi anak-anak Tuhan. Anak-anak yang mempraktekkan kehidupan kebenaran. Anak-anak yang menjadi berkat bagi banyak orang. Kita mau hormatin orang tua kita. Kita mau urusin masa tua mereka. Kita buat bahagia orang tua kita. Kita buat bahagia mertua kita. Sampai dia ketemu Tuhan. Hidupnya penuh makna. Bisa menikmatin Tuhan melalui hidup kita. Bisa menikmatin Tuhan melalui anak dan cucu-cucunya. Kita menjadi berkat. Amin. Ini firman agak berat. Tetapi kita harus sampaikan. Supaya kita ini menjadi berkat bagi banyak orang. Dan keluarga Kristen menjadi contoh bagi banyak orang. Terutama kita yang ngerti kebenaran. Kita praktek firman. Biar orang bisa menikmatin Tuhan. Biar orang tua kita, mertua kita bisa menikmatin Tuhan yang manifestasi melalui kehidupan kita. Amin. Sekarang tutup matamu, tutup Alkitab. Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami kembalikan semua untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Berkati kami Tuhan yang mendengar firman ini. Apapun yang kami kerjakan, bisnis usaha kami diberkatin Tuhan. Berkati hati kami terus dilembutkan. Supaya mengerti praktek firman. Kami materikan firman-Mu dengan darah anak domba lah. Ya firman jadi kehidupan kami. Bahwa kami sebagai anak-anak bisa ngurusin, memperhatikan, mencukupin semua kebutuhan orang tua kami. Berkati kami Tuhan. Jadikan kami jadi anak-anak yang tanggung jawab, ngurusin orang tua kami. Sebab kami dari kecil sudah diurusin orang tua kami. Ini saatnya kami membuat mertua kami bahagia, membuat orang tua kami bahagia. Terima kasih ya Tuhan.
Dan hamba mau berdoa untuk orang yang sedang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Hamba mau berdoa oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau sehat, jadilah engkau tahir. Dalam nama Yesus. Aku berdoa dan mengucap syukur. Bagimu pujian, hormat, syukur, dan pengagungan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. And God bless you.